Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, pada pertemuan kedua ini tidak terasa kita masuk ke pertemuan kedua. Saya kira bukunya sudah pinjam buku di perpustakaan belum? Belum ya, Ridwan? Oke. Nah, yang belum mendengar suara saya, mungkin koneksi audionya yang bermasalah karena saya lihat di sini baru connecting semua, ya. Mikasa bisa mendengar suara saya, Hisham. Nah, kalaupun nanti ke perpustakaan, jangan lupa cari buku yang seperti ini. Ya, ingat revisi 2017. Ya. Nah, jadi saya kira kalian sudah paham karena sudah jauh hari saya sudah upload di Classroom, sudah juga saya share di grup WA. Nah, untuk materi hari ini kita lihat dulu daftar isinya. Ya, ini karena baru pertemuan kedua, jadi pertemuan kedua ini kita masuk ke bab 1 yaitu menyusun laporan hasil observasi. Ya, apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Ya, laporan yang kita buat berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan. Ya, misalnya kita berkunjung kepada suatu tempat, ya tempat itu bisa berupa tempat budaya, bisa berlatar sosial, bisa juga berlatar alam, ya, bisa juga berlatar wisata. Nah, kemudian setelah kita berkunjung, barulah kita membuatkan laporannya. Nah, di sini ada sebuah contoh laporan yang sudah ada disiapkan di buku. Saya perlihatkan contohnya. Nah, di sini kita masuk bab 1. Nih. Ini di sini banyak contoh laporan observasi. Nah, sebenarnya untuk materi ini kalian harus berkunjung dulu ke suatu tempat baru membuatkan laporannya, tapi karena situasi tidak memungkinkan, jadi kita mengambil sebuah contoh laporan yang ada di sini. Ya. Ini saya perlihatkan dulu. Jadi yang akan kita pelajari ini mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan, kemudian menyimpulkannya. Nah, coba lihat. Ini ada contoh laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana cara membuat sebuah laporan hasil observasi. Tapi ini sudah ada contohnya. Nah, jadi di buku ini sesuai petunjuk buku kalian disuruh membaca ini dulu. Disuruh baca, kalau ada yang punya buku boleh dibuka. Ini ada 9 paragraf, kalian disuruh membacanya. Setelah membacanya, kalian disuruh kerja tugas ini, tapi saya tidak suruh kerja sekarang. Ya, dan saya memang tidak mau suruh mengerjakan soal ini. Karena soal ini sangat gampang. Apabila kalian sudah membacanya di atas ini, maka secara otomatis jawabannya ini semua ada pada wacana yang ini. Ada pada wacana wayang. Ya, misalnya informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Ya, informasinya ada jenis-jenis wayang, apa itu wayang orang, wayang suket. Ya. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Ada di paragraf kedua. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat ringkasan atau kesimpulan pada wacana di atas. Oke, bisa diperhatikan. Nah, sebelum membuat ringkasan, ada yang harus kalian tahu dulu, yaitu mencari ini.
Apa itu gagasan utama? Ya, jadi gagasan utama biasa juga disebut gagasan pokok, biasa juga disebut ide pokok, biasa juga disebut kalimat utama. Nah, contoh. Nah, sebelum saya bahas contoh, saya bahas dulu bagaimana cara mencari gagasan pokok setiap paragraf. Oke. Ini saya carikan dulu bagaimana cara mencari gagasan pokok setiap paragraf. Nah, bisa dilihat. Jadi gagasan pokok itu biasa juga disebut kalimat utama. Untuk menentukan gagasan pokok suatu paragraf, silahkan dilihat. Tapi ada 3 cara mencari gagasan pokok suatu paragraf. Apabila gagasan pokoknya terletak di awal, silahkan dilihat. Apabila gagasan pokoknya terletak di awal, itulah yang dimaksud dengan gagasan pokok yang bernama deduktif. Sebentar saya ajarkan cara menentukan kalimat utama. Jadi saya perlu infokan bahwa yang tidak hadir nanti bisa melihat hasil rekamannya ini di YouTube. Ya, kalian juga bisa melihat penampilan kalian tadi, bagaimana wajah saya pada saat belajar bahasa Indonesia, yang coret-coret layar juga kelihatan di sini. Nanti terekam, kalian bisa lihat siapa pelakunya yang mencoret-coret layar. Oke. Nah, yang pertama ada namanya kalimat deduktif. Ya. Yang dimaksud deduktif itu apabila sebuah paragraf, ini contohnya satu paragraf. Kalimat utamanya, biasanya kalimat utama atau gagasan pokok itu terletak di awal paragraf. Ya, berada di awal paragraf. Kemudian kalimat utama itu, ya, perhatikan kalimat utama biasanya gagasan pokok itu biasanya diikuti dengan kalimat deskripsi. Yang dimaksud kalimat deskripsi yaitu menjelaskan, misalnya adalah, ialah, ya, misalnya Jenderal Khalid bin Walid adalah, oh berarti gagasan pokoknya ini berada di awal paragraf. Nah, terus ini yang warna merah ini, inilah yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Apa yang dia jelaskan? Ya, yang dia jelaskan adalah tentang gagasan pokok. Misalnya ini, dalam suatu peperangan, beliau, siapa beliau? Ya ini, Jenderal Khalid bin Walid. Oke, itu tadi contoh gagasan pokok yang terletak di awal paragraf. Nah, apabila gagasan pokok terletak di akhir, itu disebut dengan induktif. Ini disebut dengan induktif. Nah, contoh. Nah, ini ada satu paragraf. Gagasan pokoknya ada di bawah atau terakhir, sedangkan kalimat penjelasnya ini yang berwarna biru, maka dia disebut dengan induktif. Ada juga campuran, dia terletak di awal, ada juga di akhir. Ya, biasanya kalau terletak di akhir itu oleh karena itu, ada mengikuti ini kalimat oleh karena itu, sama dengan yang tadi ini. Oleh karena itu, oh berarti itu gagasan pokoknya berada di akhir. Ya, kalau di akhir saja berarti induktif. Kalau campuran ada di awal dan ada di akhir, itu yang dimaksud dengan campuran. Bisa ulangi, untuk mencari gagasan pokok, posisinya itu ada 3. Ada yang terletak di awal disebut induktif, ada yang terletak di awal disebut deduktif, akhir disebut induktif. Kalau awal dan akhir disebut dengan campuran.
Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ya. Kita lihat soalnya tadi. Gagasan pokok ini paragrafnya. Nah, ini tadi jadi pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkup semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Ini biasanya terletak di awal paragraf. Ini contohnya. Ini paragrafnya, kemudian apa gagasan pokoknya atau kalimat utamanya? Ini diambil dari sini. Apa ciri-cirinya? Gagasan pokok ya biasanya itu mengikut kalimat penjelas yang bukan, ikut kalimat deskripsi ya, yang memaparkan sesuatu. Misalnya tadi ada saya sebutkan ialah, ya ini wayang adalah, berarti ini adalah kalimat utamanya. Wayang ialah. Nah, kita pindah ke paragraf yang kedua. Nah, manakah kalimat utama? Ini wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pun dibagi bermacam jenis. Ini kalimat utamanya. Sedangkan yang lain ini adalah kalimat penjelas. Kita pindah ke paragraf ketiga. Nah, kalau ini sangat gampang ditemukan karena sudah ada deskripsinya. Ini ialah adalah, jadi dia sampai di sini. Kemudian kita ke paragraf berikutnya. Ini juga gampang ditemukan. Ini wayang wong adalah sampai di sini. Kemudian ini kalau dilihat ada di awal, ada juga di akhir. Ya. Nah, ini yang di akhir ini perkembangan wayang. Ini juga. Nah, kalau tadi gagasan pokoknya di sini pengertian wayang wong. Nah, sedangkan di sini kalimat utama yang kedua di akhir yaitu membahas tentang perkembangan wayang orang. Jadi di sini ada dua kalimat utamanya dia. Jadi gagasan pokoknya ini adalah campuran. Kita pindah lagi ke sini. Nah, ini sudah sangat jelas. Yang mana gagasan pokoknya? Karena melihat adanya ini. Jadi dia sampai di sini. Kita pindah lagi. Kita lihat di sini. Mana gagasan pokoknya? Gagasan pokok yang pertama adalah perkembangan terbaru dunia pewayangan. Nah, kemudian tidak, ini cukup satu saja. Perkembangan terbaru dunia pewayangan. Hanya yang pertama saja. Kemudian paragraf berikutnya. Kita lihat ini. Wayang Motekar ya sampai sini. Ya. Demikian juga untuk menentukan paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir ini manfaatnya sampai di sini. Nah, manfaat berikutnya ini dengan kata lain. Jadi gagasan pokoknya ini ada dua, di awal dan di akhir.
Oke, saya kasih contoh lagi. Masih di buku yang tadi. Ya, masih di buku yang tadi. Mungkin di antara kalian ada yang bisa. Saya share screen. Ya, misalnya kita pindah ke ini. Kalau paragraf pertama, saya yakin kalian sudah bisa. Mana kalimat utamanya? Pasti kamu mengambil ini. Karena sudah tahu caranya. Nah, sekarang kita ke buku, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kesimpulan? Misalnya, ya, bagaimana cara membuat ringkasan? Misalnya tadi, perhatikan, bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan atau ringkasannya wacana wayang? Oke, saya ajarkan dulu. Oke, diperhatikan. Saya kopikan. Bagaimana caranya? Oke, saya stop share dulu. Nah, ini tadi wacana wayang. Ya. Nah, paragraf pertama sampai di sini. Oke, kita ambil gagasan utamanya. Kalimat penjelasnya kita buang. Paragraf 1. Kemudian paragraf kedua kita ambil kalimat gagasan pokoknya, ya, sampai menjadi 3 itu tadi sampai di sini. Oke, ini kemudian paragraf ketiga, ya, paragraf ketiga itu tadi sampai di sini. Nih. Kemudian paragraf keempat. Paragraf keempat tadi itu ada di depan, ada juga di akhir. Ya, itu tadi ini sampai di sini. Ini juga. Ya. Jadi paragraf keempat itu ada 2. Nah, kemudian paragraf kelima itu tadi sampai di sini. Ya, saya hapus dulu. Oke. Kemudian paragraf berikutnya itu dunia poem menghasilkan kreasi berupa suket. Ya, berarti dia sampai sini. Kemudian yang ke paragraf berikutnya itu kebudayaan. Nah, ini tadi manfaat ada 2. Berarti dia ada di depan, ada juga di belakang. Ya. Oh, berarti sampai di sini saja. Nah, inilah gagasan pokok setiap paragraf yang terdapat pada wacana wayang. Bagaimana cara membuat kesimpulannya? Kalian tinggal gabungkan. Ya, misalnya ini digabungkan menjadi satu paragraf saja. Caranya ya, pertama
bisa menggunakan kata penghubung. Ya, misalnya ini saya gabung. Nah, ini tadi paragraf pertama, ini paragraf kedua. Saya gabungkan. Nah, kata konjungsi yang paling tepat digunakan, ya misalnya sini bisa menggunakan tetapi, ya sini, atau namun. Nah, kita gabungkan. Nah, kemudian paragraf ketiga kita gabungkan juga. Bisa menggunakan kata penghubung sehingga sini. Jadi kata penghubung tidak harus, ya. Itu hanya alternatif. Nah, ini kita gabungkan semua. Ini kita gabungkan. Ini. Maka setelah digabungkan, maka inilah kesimpulan atau ringkasan dari wacana wayang. Nah, jadi terbentuklah satu paragraf. Ini tadi diambil dari 9 paragraf. Inilah ringkasannya. Bagaimana cara meringkasnya? Ya, mengambil gagasan pokok setiap paragraf. Ingat tadi gagasan pokok itu letaknya ada 3. Kalau di awal namanya deduktif, di akhir induktif. Kalau awal dan akhir ada berarti dia campuran. Oke. Nah, itu nanti saya akan share di grup. Nah, bagaimana kata penghubung yang bisa digunakan? Nah, ini contoh-contoh kata penghubung yang bisa digunakan untuk menggabungkan gagasan pokok setiap paragraf. Ini. Dan lagi pula serta sebelumnya, selanjutnya, bila mana. Nah, ini akan saya share. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung nyalakan mic-nya. Oke, jadi sebentar kita lanjut di WA ya. Sekarang kalian nyalakan mic-nya, nyalakan videonya semua, kemudian silahkan screenshot. Silahkan nyalakan videonya semua sebelum kita lanjut di grup WhatsApp. Oke, nyalakan semua videonya, kemudian screenshot videonya masing-masing, fotonya masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, silahkan. Alhamdulillah kita lebih dari 10 orang. Seperti yang saya inginkan tadi. Oke. Putri Anjani, Eva, Agisna Maulana. Ya, oke ya. Sudah di screenshot semua? Sudah di screenshot semua? Ridwan Haris sudah di screenshot? Oke, sudah ya. Oke. Nah, yang sudah screenshot tolong SC-nya disimpan baik-baik, nanti akan dilaporkan. Nah, jadi saya ulangi tadi, materi kita hari ini adalah membuat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Ya, caranya ya silahkan tentukan dulu gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok itu letaknya ada 3. Di awal, di akhir, dan campur. Awal akhir. Gagasan pokok biasa juga disebut kalimat utama. Nah, cara menentukan kalimat utama saya share dulu. Oh, bukan ini. Ini tadi hasil kesimpulannya kita.
Oke, sabar, saya share dulu. Jadi ada tipsnya mencari gagasan pokok atau kalimat utama. Jadi nanti ada juga video saya kirim, tolong disimpan baik-baik. Oke, silakan dilihat. Ya, tadi ini ya gagasan pokok. Sudah saya jelaskan ini. Nah, ini tipsnya. Nanti ini juga saya akan kirim di grup WhatsApp. Ya, nanti saya kirim. Kalau mau dicatat juga boleh nanti. Nih. Jadi gagasan pokok itu bersifat umum, ya. Bersifat umum. Sedangkan kalimat penjelas itu bersifat khusus. Nanti ini saya akan share di grup WA. Oke. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup. Jadi satu HP bisa berdua ya. Kalau ada tetangganya satu kelas, ya boleh berdua. Boleh, saya tidak larang, bertiga juga boleh. Berempat juga boleh. Ya, tapi kalau misalnya tidak sempat gabung, hasilnya ini nanti akan saya share ya. Ini saya rekam ini. Ini saya rekam nanti kalian bisa lihat kembali tayangannya di YouTube ya. Ya, mau lihat bagaimana tadi penampilanku, bagaimana wajahku pada saat belajar bahasa Indonesia, ya kalian bisa lihat nanti sebentar. Setelah saya stop, ya nanti saya kasih linknya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya juga sudah simpulkan tadi, saya sudah kasih poin-poin materi hari ini. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kedua kita saya nyatakan sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan yang ketiga. Sebelum saya mulai pertemuan ketiga, akan saya bahas dulu pertemuan sebelumnya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.